Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 11. Materi kali ini kita akan membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Nah, sebelum kita ke materi ini, kita flashback sebentar. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah berdirinya Daulah Utsmani. Kemarin Daulah Utsmani ini berasal dari salah satu suku yang ada di Turki Barat, yaitu suku Kayi yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Nah, namun pada waktu itu mendapat serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Akhirnya Sulaiman Shah dan kelompoknya ini mencari perlindungan ke tempat lain. Namun dalam perjalanan Sulaiman Shah ini wafat. Akhirnya perjalanan tetap dilanjutkan dan digantikan oleh anaknya sebagai pemimpin kelompok, yaitu bernama Ertogul. Nah, sampai di Anatolia, Ertogul dan kelompoknya ini ikut membantu Sultan Alauddin dari Bani Saljuk Rum berperang melawan pasukan Romawi. Nah, karena sudah membantu dan memenangkan peperangan, Ertogul ini diberikan wilayah atau menjadi kepercayaan Sultan Alauddin. Namun kemudian Ertogul ini meninggal. Dengan meninggalnya Ertogul digantikan oleh anaknya yang bernama Utsman. Nah, Utsman ini sering membantu Alauddin untuk memenangkan beberapa peperangan. Maka dari itu Utsman sangat dipercaya oleh Alauddin. Namun kemudian di sini Sultan Alauddin meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin ini tidak memiliki penerus yang pantas untuk menggantikan kedudukannya sebagai sultan di Bani Saljuk Rum. Nah, dalam keadaan ini Utsman menyatakan diri sebagai raja atau sultan, atau sekaligus mendeklarasikan dirinya sebagai raja dari Daulah Utsmani. Ya, jadi itu kemarin sejarah latar belakang berdirinya Daulah Utsmani. Nah, kali ini kita masuk ke materi strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Oke, langsung saja. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Nah, yang pertama ini pada masa pemerintahan Utsman I. Tahunnya ini 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Utsman merupakan pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Jadi kerajaan Daulah Utsmani ini dibangun berdasarkan persatuan suku-suku yang ada di Turki. Utsman adalah orang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Nah, dari sifat-sifat
Utsman ini banyak rakyat atau masyarakat yang mendukung Utsman sebagai sultan atau raja. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan tarekat Baktasyi. Pada masa kekuasaannya atau pada masa kekuasaan Utsman, ia berhasil membebaskan kota Bursa dari kekuasaan bangsa Mongol. Nah, di tepi laut Marmara. Jadi ini strategi dan kebijakannya Utsman. Selanjutnya ada Orhan. Orhan memindahkan kerajaan dari Quraisy Inkisariyah ke Bursa. Jadi pada awal berdirinya kerajaan Daulah Utsmani ini, ibu kotanya berada di Quraisy atau Inkisariyah. Nah, pada masanya Orhan ini dipindahkan ke Bursa. Sultan Orhan banyak melakukan perluasan wilayah ke Turkeman. Nah, dilanjutkan lagi ke Nikaya. Selanjutnya Nikomedia, selanjutnya Skutari, sampai ke Teluk Edremit. Nah, pada masa Orhan ini wilayah kekuasaan Turki Utsmani semakin meluas. Tentara di era Orhan ini dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur dengan nama Inkisariyah atau Janissary. Ini nama tentaranya pada masa Orhan, Inkisariyah atau Janissary. Sampai dengan akhir usianya, Orhan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Dengan cara apa? Nah, Orhan banyak melakukan pembangunan, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid, dan akademi ilmu pengetahuan. Itu strategi dan kebijakan pemerintahan Orhan. Selanjutnya ada Sultan Murad. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, taat agama, memegang teguh peraturan, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Sultan Murad ini berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil sampai ke Eropa. Nah, ia menaklukkan Adrianople atau Edirne dan kemudian dijadikan ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan berkuda atau pasukan kavaleri. Nah, dengan meluasnya wilayah Daulah Utsmani ke Asia Kecil mau Eropa, ini otomatis membuat paus atau orang-orang Eropa panik karena kekuasaan Islam semakin meluas. Menyebarnya Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan, banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Jadi banyak orang-orang Eropa yang sebelumnya non-muslim atau yang di bawah kepercayaan gereja ini masuk Islam. Kedaulatan Daulah Utsmani ini semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa karena kekuasaannya semakin besar, meluas sampai ke wilayah Eropa. Jadi semakin dihormati oleh bangsa Eropa. Pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas
syiar Islam semakin berkembang. Ini nanti yang membuat orang-orang Eropa semakin panik dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, yang nanti akan menyebabkan perang salib, perang antara orang-orang Kristen dengan orang Islam. Selanjutnya Bayazid. Bayazid ini dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat kuat untuk melakukan perluasan wilayah sampai ke negara-negara Kristen Anatolia, sampai ke Eropa. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmani. Nah, oleh karena itu Bayazid ini diberi gelar Yaldrum atau kilat, karena sangat cepat menaklukkan negeri-negeri Kristen di Anatolia atau Kristen di Eropa. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Paus ini pemimpin orang-orang Kristen. Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid. Kota Konstantinopel hampir saja bisa dikuasai oleh Bayazid. Namun Bayazid mengurungkan niatnya karena pada waktu itu mendapat serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng. Jadi Konstantinopel ini merupakan pusat dari atau kota yang sangat penting bagi orang-orang Kristen. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda, siapa yang bisa menguasai Konstantinopel ini disebut sebagai sebaik-baiknya pemimpin. Nah, pada masanya Bayazid ini hampir saja bisa menguasai Konstantinopel, namun gagal karena mendapat serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng. Nah, di sini kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng atau memprovokasi bangsa Mongol untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Nah, di sini Bayazid mengalami kekalahan oleh serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng. Ini merupakan strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani masa yang dipimpin oleh Bayazid. Jadi sampai di sini materi mengenai strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Ada 4 sultan yang sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas masa kejayaannya Daulah Utsmani sampai dengan masa kemunduran dan kehancurannya Daulah Utsmani. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan langsung WA ke saya. Sekali lagi terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.